Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 4 jam. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Selama pemeriksaan, Hasto menyatakan keberatan ketika ponselnya disita oleh penyidik. Meskipun Hasto didampingi oleh sejumlah penasihat hukum, termasuk Roni Talapesi, para penasihat hukumnya tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan tersebut. Hasto Kristianto menyatakan bahwa dirinya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan niat baik sebagai warga negara yang taat hukum. Setelah pemeriksaan, ia mengungkapkan bahwa dirinya berada di ruangan yang sangat dingin selama hampir 4 jam. Dari waktu tersebut, interaksi langsung dengan penyidik hanya berlangsung sekitar 1,5 jam, sementara sisanya ia ditinggal sendiri dan merasa kedinginan. Hasto juga menyebut bahwa pemeriksaannya belum masuk ke materi pokok perkara. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam. Bersama penyidik face-to-face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, ujar Hasto usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6). Hasto Kristianto mengaku bahwa telepon selulernya disita di tengah proses pemeriksaan oleh KPK. Ia juga sempat berdebat dengan pihak penyidik terkait penyitaan tersebut. Hasto menjelaskan bahwa stafnya, Kusnadi, dipanggil dengan alasan untuk bertemu dengannya, namun kemudian tas dan telepon seluler atas nama Hasto disita. Di tengah-tengah itu, kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat. Karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum, jelas Hasto. Hasto kembali menegaskan bahwa dirinya keberatan atas penyitaan tersebut. Hasto Kristianto menilai bahwa dirinya seharusnya didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan. Ia menyatakan keberatan atas penyitaan telepon selulernya dengan alasan bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan hukum acara pidana. Ada handphone yang disita. Dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya, karena segala sesuatunya harus berdasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro-justisia. Sehingga hak untuk didampingi kuasa hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum, kata Hasto. Hasto memutuskan agar pemeriksaan atas dirinya dilanjutkan pada kesempatan lain. Kemudian akhirnya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara, tutur dia. Dalam kesempatan yang sama, penasihat hukum Hasto, Patra M. Zen, menegaskan bahwa penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Patra mempertanyakan tindakan penyidik yang memanggil ajudan Hasto dan langsung melakukan penyitaan tanpa meminta langsung kepada Hasto. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita, tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidikan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan, kata Patra. Ia menekankan bahwa semua proses penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur dan asas-asas keadilan, serta mempertanyakan apakah tindakan penyitaan ini sah dan sesuai wewenang. Yang namanya bentuk penyitaan itu tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan, ujar Patra. Patra juga menyatakan bahwa tindakan penyitaan terhadap Hasto yang datang secara kooperatif tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum yang adil. Mengingat Hasto hadir sebagai warga negara yang patuh dan Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Masa yang punya HPA enggak dimintain dari yang langsung. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum, tapi dibeginikan. Apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan, tambah Patra. Pihak Hasto Kristianto masih mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas penyitaan telepon seluler dan tas miliknya oleh KPK. Nanti kita pikirkan, ujar penasihat hukum Hasto, Patra M. Zen. Hingga kini belum ada pernyataan dari KPK mengenai penyitaan tersebut.
KPK diduga telah mengetahui keberadaan Harun Masiku yang telah menjadi buron selama lebih dari 4 tahun. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa tim penyidik telah mengonfirmasi informasi keberadaan Harun kepada sejumlah saksi termasuk advokat Simon Petrus serta mahasiswa Hugo Ganda dan Melita de Grave. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak pernah berhenti untuk mencari DPO. Ketika ada informasi baru yang kemudian masuk ke KPK pasti kemudian kami dalami lebih lanjut. Termasuk ketika mengetahui dugaan keberadaan dari DPO Harun Masiku ini. Maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami ada pihak tertentu yang sebenarnya tahu tapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud. Kata Ali, Harun Masiku terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk memuluskan jalannya ke Senayan. Sementara itu, Wahyu Setiawan yang divonis 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.